Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Aryani. NPM saya yaitu 0319012277 dan saya kelas B semester 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang Bapak beri. Di sini saya akan menjawab tugas pertanyaan yang Bapak berikan kepada saya. Pertanyaannya yaitu 1. Jelaskan perkembangan intelektual anak dalam belajar matematika beserta contohnya. Perkembangan intelektual anak sering dikenal dengan istilah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan proses psikologis yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun, dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental seperti berpikir, mengamati, mengingat, dan mengevaluasi. Ada 3 tahap dalam perkembangan belajar anak yang disebut dengan hukum kekekalan sebagai berikut. 1. Hukum kekekalan bilangan. Hukum kekekalan bilangan biasanya dipahami oleh anak yang berusia 6-7 tahun. Konsep hukum kekekalan anak ini akan diperoleh dengan memberikan pertanyaan tentang banyaknya jumlah suatu benda, kemudian merubah letak suatu benda yang jumlahnya sama. Misalnya saya memiliki 2 pulpen. Nah teman-teman, pulpen ini saya akan bagikan ke 2 orang anak. Masing-masing anak saya akan bagikan 1 pulpen. Nah teman-teman, kita lanjut ke hukum kedua. Hukum kedua yaitu hukum kekekalan materi. Hukum kekekalan materi. Secara umum konsep hukum kekekalan materi biasanya dipahami ketika anak secara umum hukum kekekalan materi akan dipahami ketika berusia 7-8 tahun. Konsep hukum kekekalan materi atau zat akan mengatakan sama meskipun diubah bentuknya atau dipindahkan tempatnya. Misalnya, nah teman-teman, di sini saya memiliki 2 gelas air. Nah, 2 gelas air ini saya akan pindahkan ke gelas lainnya, yaitu gelas yang lebih besar. Tetapi meskipun saya pindahkan air ini ke gelas yang lebih besar, tetapi banyaknya tetap sama. Nah teman-teman, saya akan pindahkan. Nah ini kan teman-teman, saya sudah pindahkan ke yang 3. Nah teman-teman, kita lanjut ke hukum ketiga. Hukum ketiga yaitu hukum kekekalan panjang. Hukum kekekalan panjang biasanya
biasanya dipahami oleh anak berusia 8-9 tahun. Anak telah memahami hukum kekeralan panjang akan mengatakan panjang tali akan tetap sama meskipun tali itu dikerutkan. Misalnya, saya memiliki dua tali, satu tali tegak lurus dan tali satunya saya kerutkan. Meskipun tali yang tegak lurus dan dikerutkan akan tetap sama panjangnya meskipun dikerutkan. Baiklah teman-teman, kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 yaitu jelaskan perkembangan sifat anak dalam belajar matematika. Sifat anak dalam belajar matematika yaitu sifat keingintahuan anak. Sifat keingintahuan anak merupakan salah satu ciri khas anak dalam kemampuan belajar. Ketika menyelesaikan soal-soal matematika yang Bapak Ibu berikan kepada anak tersebut. Baiklah teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Nomor 3, jelaskan perbedaan individual anak dalam belajar matematika. Baiklah teman-teman, kita lanjut soal berikutnya yaitu nomor 3. Nomor 3, jelaskan perbedaan individual anak dalam belajar matematika. Perbedaan individual anak dalam belajar matematika yaitu ada 3. 1, genetik, kedua kognitif, ketiga perilaku. Genetik merupakan hasil alam, yaitu gen atau memelihara, misalnya mengajar,
Kognitif merupakan anak-anak yang menghitung akurat, akan cenderung untuk membangun jaringan efisien fakta angka dalam jangka panjang memori mereka. Ketiga yaitu perilaku masalah belajar anak-anak menampilkan diri dalam beberapa masalah seperti telah dicatat terkait dengan masalah-masalah belajar lainnya. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.